Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan dan dipertemukan kembali di channel ini. Semoga perjumpaan kita ini akan dicatat sebagai amal ibadah dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sholawat dan salam tak lupa selalu dan tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya untuk sahabat-sahabat semua yang sedang menonton, semoga Allah selalu memberikan kesehatan lahir maupun batin, dilapangkan rezekinya, dimudahkan dalam segala urusan, dipanjangkan umurnya, dan dijaga setiap waktunya selalu dalam kebaikan, baik di dunia, baik di akhirat. Amin ya rabbal alamin. Sahabat Oborpedia yang dirahmati Allah, makna atau arti mimpi bertemu dengan orang yang sudah meninggal kadangkali terdengar begitu menyeramkan. Namun ternyata mimpi seperti itu memiliki arti bahwa orang yang sudah meninggal tersebut bisa jadi sedang merindukan kiriman doa dari keluarganya. Bisa jadi orang yang sudah meninggal tersebut seperti yang hadir dalam mimpi kita sedang meminta agar keluarga yang masih hidup untuk lebih taat lagi beribadah atau berbuat baik di dunia. Sebagian dari para ulama salaf mengatakan bahwa arwah dari orang-orang mati dicabut yang ketika mereka mati, dan begitu pula dengan arwah orang-orang yang hidup yang dicabut ketika mereka tidur. Lalu kemudian mereka akan saling kenal menurut apa yang telah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Al-Quran, Quran Surat Az-Zumar ayat 42, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim. Allahu yatawaffal anfusa hina mautiha wallati lam tamut fi manamiha fayumsikulati qadra 'alaihal mauta wa yursilul ukhra ila ajalin musamma inna fi dzalika laayatil liqaumi yatafakkarun. Yang artinya Allah menggenggam nyawa manusia pada saat kematiannya dan yang belum mati ketika dia tidur. Dia menahan nyawa yang telah dia tetapkan kematiannya, dan dia melepaskan nyawa yang lain sampai waktu yang ditentukan. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat bukti-bukti kekuasaan Allah bagi kaum yang berpikir. Ibnu Katsir dalam tafsirnya menerangkan bahwa Allah menginformasikan bahwa dialah yang mengatur alam ini sesuai kehendaknya. Dia mewafatkan tiap-tiap jiwa atau yang disebut wafat besar dengan mengutus para malaikat penjaga nyawa yang mengambil nyawa dari badan dan mewafatkan atau wafat kecil pada saat manusia tidur. Oleh karena itulah dalam Sahih Bukhari dan Muslim juga diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila salah seorang kalian mau tidur,
hendaklah ia memakai sarung, karena ia tidak tahu apa yang Allah sembunyikan padanya. Lalu hendaklah ia membaca doa berikut: Bismika Robbi wada'tu janbi wa bika arfa'u in amsakta nafsi farhamha wa in arsaltaha fahfazha bima tahfazhu bihi ibadikas sholihin, yang artinya, dengan namamu Tuhan aku posisikan dan kuangkat bagian samping tubuhku. Jika nyawaku kau ambil, rahmatilah. Jika kau lepaskan kembali, jagalah seperti kau menjaga nyawa hamba-hambamu yang soleh. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Berkaitan dengan mimpi bertemu orang yang sudah meninggal, banyak juga para ulama yang mengalaminya. Mereka bertemu dengan orang-orang soleh dalam mimpinya. Salah satunya adalah apa yang telah disampaikan keluarga Asim al-Juhdari, yang telah menceritakan bahwa ia pernah melihat Asim al-Juhdari dalam mimpinya setelah Asim meninggal dunia. Lalu lelaki itu bertanya, "Bukankah kamu telah mati?" Asim menjawab, "Benar." Lelaki itu bertanya lagi, "Sekarang engkau berada di mana?" Asim menjawab, "Saya demi Allah berada di suatu taman dari taman surga bersama sejumlah teman-temanku. Kami berkumpul setiap malam Jumat dan pagi harinya di tempat Bakri ibnu Abdullah al-Muzani. Maka kami menerima berita-berita tentang kalian." Lalu lelaki itu bertanya lagi, "Apakah yang berkumpul itu tubuh kalian ataukah arwah kalian?" Asim menjawab, "Mustahil bila yang berkumpul adalah jasad kami, karena jasad kami telah hancur luluh dan yang dapat bertemu hanyalah arwah kami saja." Kemudian lelaki itu bertanya lagi, "Apakah kalian mengetahui ketika kami berziarah kepada kalian?" Asim menjawab, "Kami mengetahuinya pada petang hari Jumat dan seluruh hari Jumat serta malam hari Sabtu hingga matahari terbit." Lelaki itu bertanya kembali, "Mengapa demikian? Mengapa bukan pada hari-hari lainnya?" Asim menjawab, "Berkat keutamaan dan kebesaran hari Jumat." Dalam riwayat lain disebutkan bahwa Utsman ibnu Suwaid at-Tafawi mengatakan bahwa ibunya adalah ahli ibadah yang dikenal dengan julukan Rohibah. Ketika ajalnya telah dekat, Rohibah mengangkat kepalanya ke arah langit lalu berdoa, "Wahai Tuhan yang menjadi harapan dan dambaanku selama hidup dan matiku, janganlah Engkau menjadikan aku terhina saat matiku, dan janganlah Engkau menjadikan diriku berasa asing dalam kesendirianku." Setelah ia meninggal dunia, aku, yaitu si Utsman ibnu Suwaid tadi, selalu menziarahi kuburnya setiap hari Jumat, mendoakannya serta memohonkan ampunan buatnya juga buat ahli kubur lainnya. Pada suatu malam aku melihat ibuku dalam mimpi. Maka aku bertanya kepadanya, "Ibu, bagaimanakah keadaanmu?" Ia menjawab, "Anakku, sesungguhnya maut itu benar-benar merupakan musibah yang sangat keras. Dan sesungguhnya aku, segala puji bagi Allah, benar-benar ada di alam barzah yang terpuji, yang penuh dengan bau yang harum, dan dihamparkan padanya kain sutra yang tebal dan yang tipis sampai hari berbangkit nanti." Aku bertanya kepadanya, "Apakah engkau mempunyai keperluan?" Ia menjawab, "Iya." Aku bertanya lagi, "Keperluan apa?" Ia menjawab,
janganlah engkau meninggalkan kebiasaanmu menziarahi kami dan mendoakan bagi kami, karena sesungguhnya aku benar-benar merasa gembira dengan kedatanganmu pada hari Jumat. Jika engkau tiba dari rumah keluargamu, maka kemudian dikatakan kepadaku, hai Rohibah, inilah putramu telah datang, maka bergembiralah. Dengan demikian, bergembiralah semua orang mati yang ada di sekitarku. Sahabat yang dirahmati Allah, mimpi kerap disebut dengan bunga tidur. Mimpi juga merupakan gambaran atau pengalaman bawah sadar yang melibatkan semua indera sewaktu tidur. Terkadang mimpi itu indah, ada kalanya juga mimpi buruk. Rasulullah SAW memberikan tuntunan kepada umatnya, jika mengalami mimpi yang disukai, hendaknya mengucapkan Alhamdulillah atau memuji Allah, karena sebenarnya mimpi itu berasal dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedangkan jika mendapati mimpi buruk, dianjurkan untuk meminta perlindungan kepada Allah, karena bisa jadi mimpi itu dari setan. Hal ini seperti disebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Abi Sa'id Al-Khudri, bahwa Rasulullah SAW telah bersabda, ia mendengar Nabi SAW berkata, jika salah seorang di antara kalian bermimpi yang ia sukai, sebenarnya mimpi tersebut berasal dari Allah, maka hendaklah ia memuji Allah karenanya dan ceritakanlah. Adapun jika ia bermimpi selainnya yang tidak disukai, maka itu berasal dari setan. Maka hendaklah ia meminta perlindungan dari keburukannya dan jangan menceritakannya kepada orang lain sehingga tidak membahayakannya. Hadis riwayat Bukhari. Demikianlah yang bisa kami sampaikan di kesempatan kali ini. Semoga kita semua bisa mengambil sebanyak mungkin manfaat dari apa yang kita bahas di video kali ini. Wallahu alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.